Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nusul Hanifah, saya dari Universitas Ngudi Waluyo, NIM 0211911066. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan yang telah disusun terkait kunjungan industri pada sektor informal pada Tahu Bakso Pak Hadi serta UD 3 Putra. Upaya penyelenggaraan kesehatan kerja, yakni upaya kesehatan yang ditunjuk untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja. Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja yang terjadi pada tempat pekerja. Pemilik atau pengusaha wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya preventif, upaya promotif, dan upaya rehabilitatif. Adapun upaya tersebut pada Tahu Bakso Pak Hadi, yakni pada upaya promotif, terlaksana penyuluhan dan konseling, penimbangan tinggi badan, dan aktivitas kebugaran jasmani. Pada upaya preventif, yakni telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan awal, upaya perbaikan lingkungan, serta pengenalan resiko bahaya di tempat kerja. Upaya kuratif yang telah dilakukan, yakni pelayanan kotak P3K yang difasilitasi oleh puskesmas, serta upaya rujukan karyawan yang terkena kecelakaan dirujuk di pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Yang selanjutnya adalah pada upaya penyelenggaraan rehabilitatif, yakni upaya kesehatan yang telah dilakukan adalah pemulihan kesehatan dengan alat-alat sederhana. Kegunaan dari P3K itu yang tersedia di tempat kerja, salah satunya untuk pemulihan kesehatan. Pada contoh kasus, jika ada salah satu pekerja yang mengalami kecelakaan terkena pisau, maka pemulihan kesehatan dengan alat sederhana yaitu dengan pemberian obat merah dan plester. Upaya penyelenggaraan kesehatan kerja pada UD 3 Putra, upaya penyelenggaraan promotif, UD 3 Putra telah mendapatkan penyuluhan dari puskesmas sebanyak 1 kali. Kegiatan ini dilakukan pada saat puskesmas berkunjung. Upaya penyelenggaraan preventif, UD 3 Putra telah melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan kesehatan berkala pada awal para pekerja memasuki pekerja. Upaya penyelenggaraan kuratif, UD 3 Putra harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pengobatan karena tidak adanya pelayanan P3K serta puskesmas keliling di tempat kerja. Adapun upaya penyelenggaraan rehabilitatif, yakni mengeluarkan biaya pribadi untuk pemulihan kesehatan karena tidak tersedianya alat pemulihan kesehatan sederhana. Yang selanjutnya ada identifikasi bahaya pada Tahu Bakso Pak Hadi. Tahap pemrosesan pemotongan daging memiliki potensi bahaya tertusuk pisau serta penglihatan berkurang. Untuk pengendaliannya, menggunakan sarung tangan, memperhatikan dari segi arah pemotongan, serta memasang lampu yang terang. Tahapan proses selanjutnya adalah tahapan proses pencucian daging. Potensi bahayanya yakni terpleset, pengendalian bahayanya yakni menggunakan safety shoes saat berada di ruang pencucian. Tahapan proses selanjutnya adalah penggilingan daging. Potensi bahaya yang ada yakni tangan terjepit, terjatuh, serta area kerja yang bising. Pengendalian resiko bahaya yang perlu diterapkan yakni tersedianya kotak P3K di area kerja. Proses selanjutnya adalah perebusan tahu bakso. Potensi bahaya yang ada yakni terciprat air rebusan. Pengendalian bahayanya yaitu menggunakan metode kerja yang baik dan benar, menggunakan APD, menggunakan sarung tangan, dan masker. Tahap proses selanjutnya yakni pengemasan tahu bakso. Pada pengemasan tahu bakso memiliki potensi bahaya terjepit alat pengemas. Untuk pengendaliannya menggunakan metode kerja yang baik dan benar.
Identifikasi bahaya tiga putra. Tahap proses, ada proses pemotongan kain yang mempunyai potensi bahaya tertusuk alat pemotong. Untuk pengendaliannya menyediakan kotak khusus meletakkan alat pemotongan kain, tersedianya kotak P3K. Tahap proses selanjutnya adalah pengangkutan karung kain. Memiliki potensi bahaya terjatuh, tertimpa, serta gangguan persendian. Untuk pengendaliannya menyediakan troli untuk pengangkutan. Selanjutnya ada tabel penilaian resiko pada tahu bakso Pak Hadi. Adapun tabel penilaian resiko sudah ditetapkan berdasarkan warna dan risk level. Pada warna merah, yakni termasuk golongan tinggi, tinggi sekali. Pada warna kuning termasuk golongan tinggi saja. Pada warna biru, faktornya sedang. Pada warna hijau, yakni rendah. Untuk potensi bahaya tertusuk tersayat pisau, memiliki risk level tinggi, di mana Rick Hellet ada 21 dengan warna kuning. Selanjutnya adalah terpleset karena tidak memakai safety shoes. Pada tingkat bahaya sedang, terciprat air rebusan masuk dalam tingkat bahaya tinggi, terjepit alat pengemas masuk di dalam risk level rendah, serta terciprat air mendidih yang masuk pada risk level tinggi. Selanjutnya adalah penilaian resiko pada UD3 Putra, di mana potensi bahaya tertusuk alat potong termasuk bahaya yang tinggi. Potensi bahaya terjatuh masuk pada risk level sedang. Proses potensi bahaya tertimpa masuk dalam potensi sedang juga. Serta potensi bahaya gangguan persendian, yakni masuk dalam risk level sedang, di mana keterangan warna yang merah adalah tinggi sekali, yang kuning yakni tinggi saja, yang biru adalah sedang, dan yang hijau adalah potensi bahaya yang rendah. Selanjutnya adalah penyusunan HIRA DC pada proses pembuatan tahu bakso Pak Hadi. Untuk uraian aktivitas pada pemotongan daging, memiliki aktivitas R, di mana keterangan R adalah rutin. Sumber bahayanya yakni pemotongan daging menggunakan pisau, di mana pisau adalah benda tajam. Dampak bahayanya yakni tertusuk pisau. Untuk rekomendasi pengendalian risiko yang ada, gunakan sarung tangan serta memperhatikan arah potong dengan pencahayaan yang maksimal. Untuk resiko penilaian, P masuk dalam C, yakni C mungkin dapat terjadi. Pada D memiliki angka 2, di mana cedera ringan dan kerugian materi yang sedang, dan TR-nya adalah M, moderate risk. Jenis pekerja dengan uraian aktivitas pencucian daging, masuk dalam aktivitas R, di mana R adalah rutin. Sumber bahayanya adalah lantai area penyucian. Dampak bahayanya adalah tergelincir. Rekomendasi pengendalian risiko yang ada yakni menggunakan safety shoes atau sepatu boot pada ruang pencucian. Penilaian risikonya pada P yakni mungkin dapat terjadi. Penilaian risiko pada D terlihat angka 2, di mana cedera ringan dan kerugian materi yang sedang. Penilaian risiko TR masuk di dalam kategori M, di mana moderate yang risk. Selanjutnya, uraian aktivitas penggilingan daging. Aktivitas yang rutin, sumber bahayanya yakni mesin penggilingan. Dampak bahaya tangan terjepit, rekomendasi dengan pengendalian risiko yang ada, yakni menggunakan pelindungan tangan dan tersedianya kotak P3K di area kerja. Penilaian risiko masuk dalam mungkin dapat terjadi, serta cedera ringan, kerugian materi sedang, dan masuk dalam moderate risk. Selanjutnya adalah aktivitas perebusan tahu bakso, di mana aktivitasnya yakni dalam kategori rutin. Sumber bahayanya yakni air yang mendidih. Dampak bahayanya yakni cipratan air yang mengakibatkan tangan melepuh jika tangan masuk ke dalam air yang mendidih.
Rekomendasi pengendalian risiko yang ada, yakni menggunakan metode kerja yang baik dan benar, serta penggunaan APD sarung tangan. Penilaian risikonya, yakni mungkin dapat terjadi dengan cedera ringan, kerugian materi yang sedang, serta moderate risk. Uraian aktivitas selanjutnya adalah pengemasan. Aktivitas yang rutin, sumber bahayanya yakni alat pengemasan. Dampak bahaya yang terjadi yakni terjepit. Rekomendasi pengendalian bahaya yang ada yakni menggunakan pelindung tangan. Penilaian resikonya mungkin dapat terjadi dan cedera ringan, kerugian materi sedang, serta moderate risk. Pada aktivitas selanjutnya ini aktivitas packing, di mana sumber bahayanya adalah terdapat gunting untuk pemotongan kemasan dan tertusuk alat pengemasan. Selanjutnya adalah potensi bahaya HIRATS pada UD3 Putra pada proses pemilihan kain 3 Putra, yakni aktivitas pemotongan kain dengan potensi bahaya yang rutin. Sumber bahayanya alat pemotong kain dan dampak bahayanya yakni terseret alat potong. Serta rekomendasi pengendalian risikonya adalah pemakaian sarung tangan serta tersedianya kotak khusus untuk meletakkan alat potong kain dengan tersedianya kotak P3K. Penilaian risiko yakni masuk dalam mungkin dapat terjadi dan cedera ringan, masuk dalam moderate risk. Uraian aktivitas selanjutnya yakni pengangkutan karung, di mana sumber bahayanya yakni beban karung, dampak bahaya yakni terjatuh, tertimpa, serta gangguan persendian. Rekomendasi pengendalian risiko yang ada yaitu menyediakan troli untuk pengangkutan barang supaya pekerja tidak terlalu kelelahan. Penilaian risikonya masuk dalam mungkin dapat terjadi serta cedera ringan dan moderate risk. Adapun keterangan R yakni rutin, C mungkin dapat terjadi, M moderate rutin, E extreme risk, H high risk, L low risk. Untuk angka 1, 2, 3, dan 4, dan 5 yakni bisa dibaca. Selanjutnya adalah aset kesehatan dan upaya pengendalian penyakit akibat kerja pada tahu bakso Pak Hadi. Pada bahaya fisik yang meliputi suhu udara panas pada proses produksi tahu, serta panas bersumber dari mesin penggilingan dan pencetakan bakso, bahaya kebakaran mungkin terjadi akibat kebocoran gas. Adapun bahaya kimia berasal dari paparan uap gas dari tabung gas. Bahaya biologi berasal dari bakteri dan jamur yang menempel pada alat produksi serta penumpukan barang. Bahaya biologi lainnya yakni terpapar virus COVID-19 yang sedang menjadi persoalan pandemi saat ini. Selanjutnya bahaya biologi dan bahaya ergonomi. Pada bahaya ergonomi terdapat ketidaksesuaian beban, alat, posisi, dan cara kerja, yakni melakukan gerakan berulang kali pada proses pemindahan ke dalam tempat perebusan. Adapun bahaya psikologinya, yakni terpapar pada hubungan antara pekerja di tempat kerja, yakni perbedaan status karyawan tetap dan kontrak yang menyebabkan kelelahan karena adanya konflik mental. Adapun hazard kesehatan dan upaya pengendalian penyakit akibat kerja pada sektor UD3 Putra, bahaya fisik meliputi suhu panas pada area produksi, panas bersumber dari bangunan yang terbuat dari seng. Bahaya kimia pada UD3 Putra tidak ada. Tidak ada bahaya kimia pada proses pemilihan kain karena tidak menggunakan alat yang mengandung bahan kimia. Selanjutnya adalah bahaya biologi. Bahaya biologi berasal dari bakteri, jamur, debu, tempat yang lembab pada area pemilihan kain. Berkembangnya jamur dan bakteri dipengaruhi oleh suhu area kerja. Bahaya ergonomi terdapat pada posisi pekerja yang duduk
terlalu lama akan mengakibatkan pembungkukan pada tulang belakang. Selanjutnya ada bahaya psikologis. Bahaya psikologis pada UD3 Putra terdapat pada hubungan antara pekerja di tempat kerja, yakni perbedaan status karyawan pada karyawan tetap dan karyawan kontrak yang menyebabkan kelelahan karena adanya konflik mental. Selanjutnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Upaya pencegahan penyakit menular pada tahu bakso, padi, dan 3 putra telah dilakukan, seperti pemakaian masker sejak perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Selanjutnya adalah analisis keberhasilan dan kategori pos UKK berdasarkan PMK nomor 100 tahun 2015. Kader pada pos UKK tahu bakso Pak Hadi dinyatakan aktif. Aktivitas pelayanan kesehatan terintegritas pada tahu bakso Pak Hadi dikatakan kurang aktif karena terdapat aktivitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam waktu 4 bulan sekali. Pada aktivitas promotif dan preventif pada pos UKK tahu bakso Pak Hadi dikatakan kurang aktif juga karena terdapat aktivitas pelayanan promotif, preventif dan kuratif yang terintegritas minimal dalam 4 bulan sekali. Pada sarana pos UKK dinyatakan aktif karena terdapat sarana prasarana yang tersedia di pos UKK tahu bakso Pak Hadi seperti pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, serta kotak P3K dan alat pelindung diri. Pencatatan data pelaporan dinyatakan aktif karena terdapat pencatatan dan pelaporan setiap bulannya. Pada komponen data bergilir di pos UKK Pak Hadi dinyatakan tidak aktif karena tidak adanya dana yang bergilir. Selanjutnya adalah tingkat perkembangan untuk pos UKK tahu bakso Pak Hadi pada indikator frekuensi penyuluhan. Tingkat perkembangan pos UKK tahu bakso Pak Hadi menurut PMK nomor 100 tahun 2015 pada indikator frekuensi penyuluhan masuk dalam kategori pertama karena kurang dari 4 kali per tahun. Penyuluhan dilakukan dalam waktu 3 kali dalam setahun. Pada indikator jumlah kader masuk dalam kategori pertama, yaitu kurang dari 10% jumlah tenaga kerja. Pada serangkaian intervensi masuk dalam kategori media karena dilakukan selama 3 kali dalam setahun. Indikator yang terakhir adalah penggunaan APD, masuk dalam kategori pertama karena kurang dari 30% jumlah pekerja. Yang selanjutnya adalah tingkat keberhasilan pada UD3 Putra. Komponen pada kader dinyatakan aktif karena kader yang aktif yang berjumlah minimal kurang dari 10% dari jumlah pekerja. Pada komponen aktivitas pelayanan kesehatan terintegritas masuk dalam kategori tidak aktif karena tidak adanya dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja di sektor tersebut. Pada komponen aktivitas promotif preventif pada UD3 Putra dikatakan kurang aktif karena jumlah tenaga kerja kurang dari 200 orang dan dilakukan kunjungan perusahaan minimal 6 bulan sekali. Pada komponen sarana pada UD3 Putra masuk dalam kategori tidak aktif karena tidak tersedianya kotak P3K dan alat pelindung diri, serta timbangan badan, alat ukur tinggi badan, dan obat-obat yang bebas. Pada komponen pencatatan data pelaporan masuk dalam kategori tidak aktif karena pada UD3 Putra tidak melaporkan data kecelakaan selambat-lambatnya 2 kali 24 jam. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kalimat yang salah ataupun sumber data yang masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.